Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala ummi dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Sikin MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah Al-Islam Studi Kemuhammadiyaan dan yang saya cintai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuni Ningsi, saya dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Anggaran Dasar Muhammadiyah dan MKCHM. MKCHM adalah Matan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja membahas materi tersebut. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo, Ketua PB Muhammadiyah pada tahun 1942 sampai 1953 dengan bantuan beberapa orang sahabatnya. Mulai dari tahun 1945 disahkan pada sidang Tanwir tahun 1961. Yang melatar belakangi hal ini, mulai adanya tampak terasa adanya kekaburan dalam Muhammadiyah sebagai akibat dari proses kehidupan yang sudah lebih dari 30 tahun ini. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan hasil ungkapan Ki Bagus Hadikusumo untuk menyoroti kembali pokok pikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi kesadaran beliau dalam perjuangan semasa hidupnya. Untuk hakikat Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim yang sadar akan kedudukannya selaku hamba dan khalifah di muka bumi ini. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan jiwa, nafas, dan semangat pengabdian dan perjuangan ke dalam tubuh dan segala gerak organisasi yang harus dijadikan asas dan pusat tujuh perjuangan Muhammadiyah. 7 pokok pikiran Mukadimah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung 7 pilar pokok pemikiran. Pokok pikiran pertama mencakup hidup manusia harus berdasarkan tauhid, mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran tersebut dirumuskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah sebagai berikut. Amma ba'du, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata, bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk terutama manusia. Pokok pikiran yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar sebagai berikut. Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah, hukum kodrat, irodah Allah atas hidup manusia di dunia ini. Pokok pikiran yang ketiga, hanya hukum Allah yang sebenarnya satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama bermasyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan di akhirat. Amin. Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar sebagai berikut. Masyarakat, uang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan gotong royong. Bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. Pokok pikiran yang keempat, berjuang menegaskan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sebagai ibadah kepada Allah, berbuat islah kepada manusia atau masyarakat. Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar sebagai berikut. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang.
yang mengaku bertuhan kepada Allah. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin. Pokok pikiran yang kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya hanyalah akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak ittiba perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Pokok pikiran keenam, yaitu perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran tersebut hanyalah akan terwujud dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dengan cara berorganisasi, karena organisasi ialah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang paling baik atau efektif. Nah, yang terakhir adalah pokok pikiran yang ketujuh. Pokok pikiran ini memiliki prinsip dan pendirian seperti yang diuraikan dan ditetapkan di muka itu adalah yang dapat untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita hidup, terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-cita ialah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu MKCHM. Apa itu MKCHM? MKCHM adalah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya kepada Nabi penutup kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan yang pertama, berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan yang kedua berdasarkan sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang berikut. Yang pertama ada bidang akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni dan gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan kufarat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Yang kedua di bidang akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak manusia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga bidang ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntut oleh Rasulullah tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Yang keempat bidang muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visi dan misi Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan untuk misi Muhammadiyah yang pertama adalah menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, menyebarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran, dan terakhir mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.